Halo guys, balik lagi sama gue 3 jam. Dan guys, hari ini gue mau ini nih, ada Bro Ivan Lim. Dan Bro Ivan Lim ini minta request review Breitling Super Ocean yang warna hijau. Ya, yang barusan aja gue upload tuh videonya gitu ya. Breitling Super Ocean yang new generation warna hijau. Ya, Rolex Submariner Killer ini namanya ya. Kenapa gue bilang gitu guys? Karena warnanya sama-sama hijau gitu ya. Namanya warnanya sama-sama hijau dan menurut gua kok kayaknya dari jauh sih kelihatannya kayak mirip-mirip ya sama Rolex Submariner gitu ya. Ya gua nggak akan ini ya guys ya, nggak akan nyangkal ya. Gua ini suka ya sama merek Gem Breitling ya. Tapi gue juga nggak akan nyangkal mereka tuh perusahaan jam yang ya juga mereka tuh berusaha semua kan mau sukses gitu ya. Dan beberapa strategi mereka yang agak nyolong Rolex, gue mesti akuin gitu. Kayak jam diver mereka yang pertama yang Super Ocean ini yang new generation itu mereka kasih warna-warni, itu strategi Rolex karena Rolex pakai strategi begitu kan, rilis Oyster Perpetual pakai warna-warni begitu kan. Nah makanya beberapa desainnya Super Ocean yang baru new generation Breitling warnanya ada ya, Tiffany blue gitu kan. Terus yang ini green gitu ya. Ini warna Rolex yang dulu Rolex udah rilis dan sukses gitu ya. Nah, jadi ya tapi itu ya sekilas ya. Tapi ini sekarang Bro Ivan bertanya bilang gitu ya. Bro, Breitling Super Ocean yang warna hijau in person udah lihat kok. Sapphire kristalnya bening banget nih Super Ocean, ajib. Di review bro please. Oke, langsung di review. Nggak masalah di review. Karena gue juga orang yang suka Breitling. Jadi senang-senang aja disuruh review jam Breitling ya. Oke, bro, ya sama. Gue juga udah lihat in person Rolex jam Breitling Super Ocean yang warna hijau ini. Gue juga udah pernah pakai gitu ya. Kan makanya gue upload ya videonya ya. Jadi gue disuruh review ya, gue seneng-seneng aja. Oke, langsung ya gue review ya. Ini review ya hanya pendapat ya, bukan review sebagai owner. Karena jujur gue nggak punya gitu ya. Gue pernah review jam Aquaterra World Timer ya. Terus udah gitu ada yang ngomong gitu ya, katanya, kalau mau review ada baiknya ada jamnya gitu. Iya iya, tapi masalahnya gue nggak punya jamnya, jadi nggak bisa ya. Ya udah kalau gitu ya mesti punya gitu ya. Ya kalau kayak begitu ya tunggu tunggu gue jadi sultan. Gue bukan sultan. Gue nggak ada uangnya. Gue nggak bisa beli semua jam ya. Jadi nggak masuk akal gitu ya. Jadi ini review bukan sebagai owner ya. Kalau review jam gue tuh selama ini itu gue owner. Jadi gue bener-bener beli ya. Gue beli dan gue udah mainin baru gue review gitu ya. Tapi kalau kayak begini nih reviewnya review kayak ya opini aja lah ya gitu ya. Jadi begini bro, Super Ocean, Breitling Super Ocean yang warna hijau ini ya, menurut gue sih emang bagus, jujuran bagus gitu ya. Dan jujur gue tertarik beli bro, jujur ngomong, tertarik banget beli. Karena kenapa? Ya nggak nyangkal, gue nih lagi gila sama warna hijau bro. Gitu nih lihat nih, jam Grand Seiko yang baru gue beli nih. Ini baru gue beli, lihat warnanya hijau, ya kan? Terus gue juga punya Breitling pistachio gitu ya. Warnanya warnanya hijau juga nih gua ini ya kan, warna hijau. Jadi gua memang lagi suka jam warna hijau, jadi makanya gua kepikiran kalau gua beli nih ya jam diver ini ya kalau lagi ada uang gitu ya. Kan jadi warnanya keren kan, hijau-hijau. Dan gue juga lagi nggak punya jam diver gitu kan, keren kan gitu, jadi gue tertarik gitu loh. Nah, terus gue juga suka banget sama ini jam karena nggak ada tanggal gitu ya. Jadi oke, jadi pertama-tama dulu ya, menurut gue sih ini jam memang menarik, sangat bagus gitu ya. Kesatu, gue suka karena dia nggak ada tanggal. Kedua, gue juga suka dia tuh warnanya hijau gitu. Warna hijaunya tuh bagus ya menurut gue ya. Sekilas kayak Rolex, tapi sebenarnya beda. Karena kenapa? Bezelnya dia warna hijau kayak Rolex. Udah gitu, tapi dia dalamnya tuh bezel inner bezelnya itu ya. Dia tuh nggak warnanya putih begitu loh. Jadinya tuh sebenarnya nggak kayak Rolex gitu loh, tapi kelihatannya kayak Rolex karena warnanya hijau gitu loh. Nah, ya kalau kita mau cari jam diver ya warna hijau kayak begini kan jarang. Jam diver kan rata-rata apa sih warnanya? Warna hitam gitu kan, itu kan common gitu kan. Tapi kalau jam diver warna hijau kan nggak jarang kan.
Nah, makanya ini jam menarik karena warnanya menarik menurut gua. Jadi warnanya menarik, terus udah gitu bezelnya warna hijau tuh, udah gitu bezelnya tuh udah ceramic loh. Jadi itu warna hijau tapi bukan aluminium. Kalau Tudor ada jam diver hijau, tapi itu kan yang Tudor apa itu namanya tuh apa tuh ngomong tuh Tudor. Aduh, lupa lagi waktu itu namanya apa. Aduh, lupa ya gua namanya. Tudor apa sih itu yang warna hijau tuh waktu dulu tuh ada kan dia luncurin gitu kan. Nah, itu kan apa bezelnya kan aluminium gitu kan. Nah kalau ini kan udah ceramic loh. Jadi bener-bener kayak Rolex. Jadi ini tuh Breitling Super Ocean ini ya. Uh, Sebenarnya dulu gue udah pernah sih jawab sih ada orang yang bandingin Breitling Super Ocean dibanding sama Tudor ya, Tudor Black Bay. Menurut gue yang mana? Gitu ya. Menurut gue tuh Breitling lebih bagus sih menurut gue gitu ya. Tapi dan di sana gue agak sedikit review gitu ya. Jadi ini gue sekarang ditanya lagi soal review. Ya itu, jadi menurut gue Breitling Super Ocean ini bagus ya New Generation. Karena ke satu, dia udah nggak ada tanggal. Waduh, gue paling suka tuh nggak ada tanggal kan bersih gitu kan simetris gitu, itu bagus. Kedua, dia punya bezel udah ceramic gitu dan ini warnanya hijau lagi, jadi udah warnanya menarik. Terus udah gitu dia udah ceramic gitu loh, jadi keren gitu loh, udah ceramic. Udah gitu dia bezelnya apa namanya warna hijau bagus gitu loh. Terus udah gitu juga secara harga ya dia tuh nggak bilang mahal sampai kayak Rolex tuh mau beli warna hijau Hulk, lu mau bayar berapa? Harganya udah 100 juta ke atas lebih kan. Ini berarti kan nggak semahal itu gitu loh. Nah, cuma memang nah terus udah gitu ya. Nanti ini tapi memang begini. Oke, oke. Tapi gini. Tapi memang kurangnya ini Breitling gitu ya. Tapi buat gue juga nggak apa-apa. Kurangnya cuma satu, katanya apa itu apa movementnya itu masih ETA gitu. Nah, buat beberapa orang tuh ya, ya kayaknya aduh beli jam mahal-mahal masih pakai ETA. Tapi kalau menurut gue juga nggak apa-apa. Karena kenapa? Pakai ETA juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Karena kenapa? Ke satu, ya neken cost. Jadi makanya nggak terlalu mahal gitu ya. Ya kalau lu mau in-house, ya lu mau in-house apa? Rolex gitu, Submariner. Lu mau bayar berapa gitu kan? Dan juga ya ETA juga bukannya bilang jelek ya. Eh apa jam pakai ETA ya solid gitu. Jam ETA itu bagus kok. Apa kuat gitu ya. Terus udah gitu juga kalau misal suatu hari mau diservis juga gampang. Udah gitu juga lebih murah gitu ya. Jadi nggak ada salahnya sih pakai ETA gitu. Malah gue sih suka-suka aja pakai ETA. Tapi ya apa apalagi jamnya juga masih nggak bilang apa bukannya bilang Breitling. Kalau Breitling kayak Hublot tuh, Hublot apa brengsek gitu. Kalau misalnya charge-nya sampai 100 juta ke atas tapi dimasukin ITIA ya gue juga kesel kalau kayak gitu. Tapi kan berarti kan harganya nggak segitu mahalnya ya kan. Jadi apa ya dengan harga segini dikasih ITIA ya nggak apa-apa sih gitu ya. Kalau menurut gue ITIA solid, servisnya juga gampang gitu ya. Jadi nggak masalah gue gitu. Dan begitu yang paling bikin gue suka adalah dengan dia pakai ITIA itu apa movementnya tuh tipis dia tuh. Jadi ini jam ya luar biasa loh. Ketebalannya cuma 12,6 mili. Jadi ini jam lebih tipis daripada Rolex Submariner. Kan gila kan? Jadi udah lebih tipis apa tapi ya jadi lebih tipis sekitar 0,4 mm daripada Rolex Submariner. Rolex Submariner itu kan sekitar 13 mili. Nah, jadi bayangin keren kan gitu kan. Nah, cuma memang gara-gara dia pakai ETA, nah ini nih kekurangannya ya, power reserve pendek, cuma 38 jam gitu. Jadi sekitar 1,5 hari. Sedangkan kalau lu bandingin kayak Rolex gitu ya. Ya tapi juga Rolex yang zaman sekarang ya. Kalau Rolex zaman dulu juga 48 jam. Yang nggak beda jauh power reserve yang cuma 10 jam lebih lama. Tapi Rolex yang zaman sekarang kan yang udah modern ya, yang udah pakai movement-movement yang udah diperbarui sama Rolex ya. Kayak kaliber 3235 gitu ya. Pokoknya udah modern lah gitu. Itu power reserve kan sekitar 70 jam. Jadi kayak hampir 2 kali lipatnya gitu. Nah, itu kelebihan utamanya, kekurangannya paling itu aja. Power reserve agak agak pendek gitu. Tapi itu pun juga gua nggak apa-apa sih. Karena kenapa? Karena nggak ada tanggal. Kalau misalnya gua nggak pakai, akhirnya mati gitu ya. Misalnya Sabtu Minggu taruh mati. Karena kan cuma 1,5 hari mati kan pasti kan. Tapi nggak apa-apa karena nggak ada tanggal ya mau di set juga nggak ribet. Makanya gue tuh orangnya nggak suka jam yang ada tanggal. Karena kenapa? Kalau mati di set, gue nggak usah pusing. Kalau misalnya ada tanggal pusing, ngesetnya lebih ribet gitu. Nah tapi kalau ini kan nggak ada tanggal, jadi cepet juga kalau mau ngeset gitu. Jadi gue nggak ada masalah sih jujur sih pakai ETA sih. Gitu. Apalagi dia nggak ada tanggal, jadi nggak apa-apa gitu. Cuma memang power reserve-nya agak kurang gitu ya. Tapi nggak jadi masalah buat gue gitu. Terus udah gitu nih jam tipis banget. Nah
Ini proporsinya sih menurut gua mantap ya, Bro, ya. Kalau misalnya tangan lu memang ini jam ya, luck to luck sekitar 50 setengah mili. Jadi memang kalau jatuhnya di tangan gua ya, gua nih lingkar tangannya sekitar 16 cm lebih ya, 16 setengah ya. Gitu ya. Itu kayak nutupin ini, apa kayak nutupin tangan gua lumayan lumayan besar gitu ya. Tapi gue juga kasih tau lu ya, Breitling ini ya sangat mengecoh gitu. Nah, ini kayak misalnya ya jam dia apa dia punya desain locknya itu ya, itu sangat nukik. Sangat nukik. Jadi kalau misalnya apa kayak ini jam ya, walaupun dia bilang 44 mili, tapi sebenarnya jatuhnya di tangan itu udah kayak 42 mili. Udah kayak 42 mili. Jadi kayak misalnya lu beli Tudor Pelagos. Kalau misalnya nih lu orang yang mau beli Tudor Pelagos, itu kan 42 mili tuh Tudor Pelagos. Ya, kecuali yang baru 39 mili. Tapi kan Tudor Pelagos yang dulu kan 42 mili. Nah, itu Tudor Pelagos sama ini Breitling nih, walaupun Breitling bilangan 44 mili, tapi jatuhnya di tangan. Gua kasih tahu itu bakal sama gedenya. Nah, makanya itu yang gua bilang, kalau misalnya lo mau pakai apa, mau beli jam, itu dicoba, lebih baik dicoba, jangan cuma lihat paper aja, cuma lihat spesifikasi gitu terus langsung ngejudge gitu, jangan, dicoba gitu. Nah, ini kayak ini ya, jamnya bilang 44 mili, tapi gua kasih tahu jatuhnya di tangan tuh kayak 42 milinya Tudor gitu. Jadi walaupun Tudor bilang 42 mili sama gitu, karena kenapa, luck Breitling tuh nukik, dia kayak melok gitu, kayak melok tangan gitu. Jadi ini jam gue juga udah coba gitu, jatuhnya kayak 42 mili. Jadi mantap gitu ya. Apa cuma memang gue tuh lebih sebenarnya, jujur ya bro ya, gue tuh lebih suka jam yang kecil sih akhir-akhir ini gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun gue suka banget sama ini jam ya, tapi memang satu hal ya yang bikin gue masih agak mikir-mikir tuh adalah ininya sih, apa namanya, karena dia size tuh agak besar ya. Walaupun dia bilang 44 tapi kayak 42 ya gitu. Gua 42 mili. Yang 42 mili gue bisa pakai, bukan gua nggak bisa pakai. Cuma memang gua lebih suka yang 40 gitu loh, yang 40 bahkan 40 milimeter ke bawah gitu. Nih makanya gua barusan beli ini Grand Seiko. Nah, ini cuma 37 bayangin. Jadi gua tuh suka sama jam-jam kecil gitu. Nah, makanya itu sih yang masih bikin gua ragu gitu ya. Walaupun gue sebenarnya suka sih bro gitu ya. Soalnya kan jam ini kan mahal ya gitu. Gua kan nggak bisa kayak main sembarangan. Oh suka langsung beli, suka beli, bangkrut kayak begitu. Nah makanya jadi itu sih yang, jadi gua kalau beli jam tuh harus bener-bener mikir lama gitu. Harus bener-bener mikir gitu. Kalau suka banget baru gitu loh. Bukannya main asal beli gitu. Karena kan asal beli ya nggak bisa lah ya kan. Kan itu kan mahal ya gitu. Jadi ya tapi gue suka sih sebenarnya sih, karena warnanya itu menarik menurut gue gitu, dan dia tipis banget gitu ya. Jadi ya begitu sih bro. Jadi menurut gue ini model sih gue bilang bagus ya gitu ya, apa jadi udah ETA solid, gampang diservis, harganya nggak terlalu mahal, nggak seperti Rolex yang udah kayak orang gila mahalnya. Terus udah gitu apa, proporsinya juga mantap karena dia sorry bukan proporsi, maksudnya ketebalannya juga mantep banget, dia lebih tipis. Kalau lu suka jam tipis, nih tipis tuh jatuhnya, bener-bener tipis. Gue kaget loh waktu gue taruh di tangan ya, wih tipis banget gitu, jadi enak gitu loh, lebih tipis dari Rolex Submariner. Kalau lu suka, wah ini bener-bener lah tipis banget. Dan dia bisa tipis gitu kenapa, karena dia sekali lagi kan dia pakai ETA gitu, jadi ya nggak ada salahnya gitu. Terus udah gitu bezel juga udah ceramic ya, jadi nggak kayak Tudor. Kalau beli Tudor itu Tudor Diver tuh kayak Tudor Black Bay, itu masih belum ceramic, aluminium gitu ya. Walaupun ada orang juga yang suka bezel aluminium, gue juga nggak salahin gitu. Kalau ceramic kan kalau misalnya kehantam pecah, nah itu mahal banget gantinya. Tapi ya kalau lu pakainya nggak kayak orang gila sih sebenarnya nggak akan lah pecah lah. Kalau lu bisa pecahin ceramic ya sebenarnya, sorry, kalau lu bisa iya kalau lu bisa pecahin ceramic ya, aduh gua nggak ngerti, lu kasarnya bener-bener nggak karu-karuan sih gitu. Kalau lu sampai bener-bener lu hantam sampai sampai pecah tuh bezel ya, gue juga bingung sih ya, bener-bener kasar gitu ya gitu. Gue sih nggak akan lah bisa gitu. Nah jadi kalau udah ceramic itu kan lebih lebih apa namanya, apa sih namanya tuh, lebih apa sih, lebih tahan lah, lebih tahan apa, nggak kena gores, nggak ada gores-gores begitu gitu, lebih lebih solid daripada aluminium gitu. Dan udah gitu warnanya juga menarik ini model gitu kan, warna hijau gitu. Jadi ya gue sih suka sih, gue suka gitu. Kalau misalnya lu memang, dan oh ya terakhir gue hampir lupa, sorry. Lu bilang ya kristalnya bening banget, iya bener banget. Dan itu sebenarnya bro, buat semua jam Breitling itu memang bening-bening.
bukan hanya model ini juga, Breitling tuh memang ya jamnya itu kristalnya ya, gue baca ya mereka tuh dipoles sampai sedemikian rupa sampai akhirnya bening banget gitu loh. Dan ini gue udah buktiin nih. Ini gue juga punya Breitling Pistachio. Beningnya minta ampun, nggak karu-karuan. Ini memang bagus gitu. Gue juga punya Top Time kan, Top Time apa namanya tuh? Top Time Triumph. Itu juga, waduh mantap banget. Itu kristalnya tuh bener-bener sangat-sangat bening banget. Itu emang Breitling tuh begitu. Jadi bukan model ini aja, ini emang hebat tuh Breitling. Kristalnya gue dulu pikir ya apa dia pakai coating yang khusus gitu ya. Enggak loh, tapi mereka finish kristalnya bagaimana gue nggak tahu, dipoles sampai sedemikian rupa sampai akhirnya bening banget. HP seolah-olah kayak nggak ada kaca gitu loh. Jadi keren banget memang. Tapi ini bukan model ini, emang Breitling begitu, emang keren. Udah gitu bukan hanya dia bening ya, tapi ini kayak gue punya ini ya, Pistachio ya. Dia punya kristal juga cembung begitu, jadi cakep gitu. Jadi ya begitu aja lah bro ya. Menurut gue review gue kali ini ya, soal ini udah agak panjang. Yang Breitling Super Ocean yang warna hijau ini ya. Jadi menurut gue bagus. Colornya menarik, udah ceramic, udah gitu juga ketebalannya juga cuma 12,6 mm, lebih tipis daripada Submariner. Udah gitu harganya juga nggak semahal Submariner. Udah gitu kalau mau di servis juga nanti murah, gampang karena ETA. Jadi ya bagus sih, cuman power reserve aja agak kurang panjang 38 jam, tapi juga nggak apa-apa karena ini jam nggak ada tanggal. Udah gitu simetris banget. Nah, kecuali kalau lu orangnya mau punya tanggal. Aduh, pokoknya kalau beli jam harus punya tanggal. Nah, udah kalau mesti punya tanggal ya udah ini out aja. Karena kenapa? Karena nggak ada tanggal ini. Kalau gue sih suka karena simetris gitu. Oke, begini aja ya bincang-bincang kali ini review Breitling Super Ocean warna hijau. Rolex Hawk Submariner Killer. Gitu ya kalau menurut gue gitu ya. Oke, ya begini aja kalau semoga membantu ya Bro Ivan. Makasih guys sudah nonton video ini. Kalau kalian suka horologi, subscribe. Kalau kalian punya pertanyaan langsung leave comment. Kalau misalnya nanti menarik nanti gue bahas. Oke guys, begini aja. Makasih ya guys sudah nonton. Bye bye.